Jadi kita involve di market yang merah, kita akhirnya profit tergerus dan karena kita bootstrapping akhirnya kita kecil banget gitu profitnya gitu. Sampai suatu waktu kita 2019 tuh sempat kayak sampai jatuh gara-gara kekurangan untung gitu dan kita kan nggak ada investor ya waktu itu. Apa titik baliknya Mbak untuk memulai lagi dari nol? Halo Paranois. Hai, kembali lagi bersama saya Bimo Kusumo dan juga Ardin Insomnia di Ngobrol Bos. ngobrol bareng Owner seru. Yeay. Oke Paranois, sekarang kita udah kedatangan owner dari sebuah brand yang berdiri akhir tahun 2015. Betul. Jadi ini brand sepatu yang namanya ini diambil dari nama anaknya Doi ini. Oke, langsung aja kalau gitu Paranois, kita berikan sambutan yang sangat meriah untuk Mbak Uma Hapsari. Yeay. Terima Mbak Uma kasih. Hapsari. Makasih Mas Adit, Mas Bimo. Dari Amazara ya? Dari Kok Amazon sendiri? dari tadi. Saya selalu sendiri. Emang biasanya sama siapa? Tadi Amazara katanya. Oh benar. Wah. Iya. Oke. Jadi Amazara bener, Amazara nama anak saya, berdirinya tahun 2015 akhir. Betul. Oke, Nah, kalau gitu mungkin kita flashback dulu kali mau ya. betul. Sama Mbak Uma nih dulu. Ayo berdiri kita. Itu apa? Flash mob. Oh bukan. Bukan, atau flash sale. Waduh. Ada. Waduh. Bless. Tadi mau ngomong apa saya lupa. Flashback. Flashback. Oke, akhir tahun 2015 kepikiran bisnis sepatu, Iya. terutama buat Perempuan. perempuan ya. Ini gimana awal ini Mbak Uma? Jadi sebenarnya seperti banyak seller yang lain, saya juga nggak punya kayak grand vision kayak mau ngapain gitu. Mulainya ya dari usaha rumahan aja, dari rumah coba jual ini itu. Awalnya malah nggak jualan sepatu, awalnya jualan parfum KW lah, kemeja lah, apa aja dijual. Intinya jiwanya adalah berjualan gitu. Zaman-zaman dulu kan online shop tuh. All shop ya, ya. Kayak dulu Instagram baru mulai naik. Nah, mungkin waktu itu saya rasa momennya agak tepat ya. Ya. Oke. Dan waktu itu berusaha jualan, ternyata orang keep bandingin dari pricingnya gitu. Kalau kita jualan brand orang kan orang bandingin dong kayak Betul. pricing di toko A sama toko B bedanya Ya. di mana. Ya. Dari situ jadi mikir, oh kalau gitu kita harus jualan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan secara harga, Ya. Oh. yaitu punya brand sendiri Ya. gitu. Dari situ karena harus cepet-cepet ambil domainnya udah segala macem, udah pakai nama anak gitu. Sampai sekarang nggak diganti-ganti, jadinya udah PW pakai nama Amazara. Membawa rezeki berkah juga ya. Amin. Nah sekarang nih Mbak, banyak banget teman-teman saya juga yang di era-era mungkin 2014, Pak Adit juga dulu tuh punya usaha sepatu tuh. Iya betul. Ya kan? Tapi akhirnya nggak Sneaker. survive. Nggak survive. Jadi yang pertama kali pengen buat sesuatu yang beda, tapi nggak dipikirin. Kalau tadi Mbak Uma kan, oh aku nggak punya grand vision dan lain-lain. Nggak punya. Nah, tapi satu nih Mbak, tantangannya gitu. Betul, awalnya. betul. Nah itu kepikiran nggak sih Mbak tantangannya tuh apa segala macem gitu? Apa langsung jalan aja dulu? Iya, mungkin kalau dulu terlalu dipikirin di depan nggak jalan-jalan kali ya. Iya. Jadinya mulai dulu aja. Betul. Gitu. Oke. Waktu itu mulai jualan, saya kan juga nggak ada background desainer sepatu, jadi banyak yang pikir kayak oh Uma desain sepatu gitu ya. Enggak, kita semuanya juga hire gitu. Ya. Cuman mungkin lebih ke karena punya passion, memang seneng banget gitu di dunia itu. Jadi dicari tahu Instagram itu gimana sih Oke. caranya, terus gimana sih cara jualan lewat ini itu, marketplace tuh kayak gimana gitu. Jadi semuanya sambil jalan sih Mas. Cuman memang dulu itu hunting ke pasar, terus kayak minta diri label. Dari 10 produk pertama yang terjual, 8 itu jebol. Jadi bisa dibayangkan betapa saya malu banget. Pasarnya tuh dalam artian hunting ke pasar, pasar Ke pasar, online, ke pasar. beneran. Jadi Pasar kalau tradisional gitu maksudnya. Pasar, tahu nggak di Bogor tuh kan ada pasar Anyar tuh. Ada pasar Anyar tuh, di sana banyak banget grosiran gitu. Karena dulu nggak ada koneksi ke tempat produksi yang langsung gitu ya. Jadi kita ke distributornya lah gitu. Habis itu saya ke Oke. sana bilang ada nggak yang bisa digrosir, bisa direlabel, ada satu orang yang mau bantu gitu. Dan waktu itu saya ingat ada 3 sepatu yang kita coba awal. Satu tuh platform, sendal platform, satunya lagi slip on, Ya. Ya. satunya lagi wedges. Jadi kita tuh minimal banget satu kodi itu 20 pasang. Oke. 20 pasang itu 36 sampai 40, berarti 4 seri. Oh. Itu kalau hitungan dagangnya. Iya, iya, iya. Kemudian di foto-foto cantik lah, lucu-lucu di Instagram kita posting, ternyata yang doing well yang slip on. Oke. Karena dulu ingat gak sih 2016 tuh street style lagi mulai naik. Iya, iya benar. Oke. Nah, kalau sekarang berarti kan udah benar-benar produksi sendiri, bahan-bahan segala macam tuh dari mana tuh Mbak? Nah, saya pernah Mas produksi sendiri tahun 2018. Kita pernah bikin tempat produksi sendiri. Ya. Tapi ternyata produksi dan juga jualan dari brand gitu ya, itu dua hal yang berbeda.
memang kita kalau kita punya tempat produksi sendiri kita punya kontrol yang lebih ya Betul. atas itu. Lu suka-suka lah mau kapan masuk kapan keluar kayak gitu. Betul. Mau produksi apa aja silahkan. Ya. Tapi costnya jadi tinggi banget justru. Karena Betul. kita tidak mikirin efisiensi, kita mikirin yang penting customer mau apa kita bikin. Mhm. Yang penting material semuanya naik, kualitasnya naik. Karena dulu tuh kita tuh customer centric banget sampai sekarang sih. Cuman dari awal yang membuat kita bisa sustain, yang membuat kita bisa bertahan itu adalah karena feedback customer terus gitu. Jadi dulu kayak tadi yang saya cerita dari 10 sepatu 8 jebol. Itu kita bilang sama mereka, Mbak boleh nggak Kak boleh nggak tunggu bentar gitu. Kita kasih sepatu yang lebih bagus. Mungkin sebulan aja maksimal gitu. Kalau masih tidak suka kita akan kembalikan tetap uangnya gitu. Dan mereka mungkin malah jadi respect ya. Apalagi waktu itu kan belum terlalu banyak kan. Kalau sekarang mungkin udah biasa ya. Belum terlalu banyak. Jadi mereka oh ya udah kita tunggu gitu. Dan ternyata dari situ jadi produk development kan, jadi lebih baik produk yang kita kembangin. Betul. Gitu. Berproses gitu aja sih terus sebenarnya improvement demi improvement. Ya, ya. Nah, kalau udah ngomongin product development gitu ya, berarti kan udah lebih dalam lagi nih. Seperti apa sih unique selling point dari Amazara dan lain-lain gitu yang membedakan? Karena kan kalau dari kacamata Kamil nih ya, para pria gitu, kayaknya mah sepatu-sepatu cewek mah sama aja nggak sih? Iya. Sepatu perempuan pun juga mikir gitu sih mas. Apa bedanya? Jadi memang kalau ngomongin unique selling proposition atau unique selling point-nya, kita tuh tagline-nya tuh dulu affordably stylish. Jadi misinya pada waktu itu adalah gimana caranya kita bisa deliver sepatu yang stylish dengan harga yang affordable. Gitu. Makanya kita secara tidak sadar jualan gitu kan. Terus secara tidak sadar kita involve di yang namanya price war. Jadi kita involve di market yang merah, kita akhirnya profit tergerus dan karena kita bootstrapping akhirnya kita kecil banget gitu profitnya gitu. Sampai suatu waktu kita 2019 tuh sempat kayak sampai jatuh gara-gara kekurangan untung gitu dan kita kan nggak ada investor ya waktu itu. Kemudian 2020 ketika kita balik lagi kita baru mulai mikirin yang namanya unique selling point itu gitu. Dan pada waktu itu sebetulnya juga nggak langsung nemu mas. Jadi berkembang dulu. Saya ingat banget dulu kita pernah mencoba kita mungkin jadi sepatu yang lebih sustainable deh. Jadi kita pernah bikin sepatu outsole-nya ini namanya outsole, bagian bawahnya itu dari boleh kita lihat ya ini namanya outsole. Ini yang bagian bawah sepatu gitu. Ini dulu kita pernah coba bikin dari ban bekas truk gitu. Tapi ternyata market kita memang bukan market di sustainable, yang punya concern di sustainability gitu. Karena akhirnya unique selling point yang kita berikan bagus, ada unsur sustainability-nya, tapi marketnya memang udah kebentuk dan kurang tepat kan. Jadi mereka tidak terlalu mengapresiasi. Kemarin tuh kita launching sepatu heels yang empuk-empuknya tuh sampai depan gitu. Jadi misalnya empuk-empuknya tuh sampai sini gitu. Jadi mereka suka yang empuk sampai sini. Tapi kita juga ngobrol sama kayak fisioterapis, podiatrist tuh kayak spesialis untuk kayak dokter spesialis untuk kaki. Sampai gitu. segitu aja konsultasi. Ya ngobrol konsultasi gitu kan sama podiatrist. Sebetulnya kalau terlalu empuk juga tidak bagus karena apalagi heels ya. Kita kan butuh stability. Nanti kalau misalnya terlalu empuk dia ngeleor kan. Jadi tidak bisa memberikan stability ketika berjalan. Keseimbangan gitu. Jadi akhirnya kita punya kesimpulan udah kita bikin yang intinya yang bisa mempermudah customer kita untuk beraktivitas sehari-hari. Jadi mereka mau ngapain aja tuh nggak perlu terlalu mikirin kakinya tuh nggak nyaman gitu. Nah, kita come up tuh satu yang baru mau launching ini baru di spill di sini pertama kali nih. Apa nih Mbak yang mau di spill ini? Ini kita punya teknologi namanya innovation kali ya. Lebih ke innovation namanya Power Pad. Ini berarti udah ada di produk-produk yang sudah ada yang di situ. Ini saya pakai juga. Jadi Power Pad ini inovasinya Amazara yang terbaru. Dari segi foamnya. Foamnya itu dia plumpy gitu. Jadi intinya foamnya itu harus thicknessnya itu harus just enough untuk dia bouncy gitu. Karena kalau terlalu kempes-kempes tadi dia cepet mimpes. It rhymes. Ternyata ya kalau kita bikin ini soal kayak gini bukan cuman foamnya aja, tapi kalau materialnya di sininya tidak mendukung dia tetap keras dan gak enak. Jadi materialnya ini kita juga pilih yang dia ada kayak bikin plushy feeling gitu loh. Jadi ketika make tuh nggak keras. Karena kebanyakan material tuh yang di sini berarti ini. Iya, materialnya. Ini kita develop sendiri dari Pantone. Kita develop colornya, terus kita pesen. Begitu masuk ya udah kita baru kirim ke tempat produksi. Berarti bisa dibilang tadi adalah ini yang membedakan Amazara sama brand-brand lain kan? Iya, nah ini baru akhir bulan ini tanggal 25 Agustus kita baru launch this collection. Iya, namanya The Gladiolus Collection. Gladiolus Collection tuh the whole collectionnya namanya itu. Kemudian desainnya kita juga
Jadi dari tim kita juga suka banget sama desainnya karena nggak terlalu not too edgy, bisa dipakai sehari-hari tapi ada twistnya juga gitu. Tapi keunggulannya yang perbedaannya ya benar kayak tadi Mas Adit bilang ada power padnya gitu. Betul. Bisnisnya kan akhir 2015, sekarang udah 7 tahun berarti Mbak ya? 7 tahun ya? Iya betul, 2022. Karyawannya udah banyak loh berarti sampai sekarang nih? Enggak, kita nggak terlalu banyak sih, kita ada 12-13 orang lah. Oh kalau sama anak QC mungkin ada 16-17 orang lah. Anak quality control. Sisanya? Sisanya kita banyak outsource gitu, karena kita ngerasa we cannot do everything at the same time. Kayak misalnya kayak gudangnya gitu kita outsource ke dilayani Tokopedia gitu. Jadi orang punya bisnis kan kayak harus ngurusin operasional, ngurusin desain, ngurusin gitu. Lumayan sih take off headache kalau di outsource. Dan ini dibantu dan dilayani sama gudang Tokopedia. Wes, mantap. Kalau di fitur berarti dilayani Tokopedia tuh kalau di Tokopedia. Iya. Kayak kemarin kita pernah ada launching jam 8 malam dan jumlahnya lumayan gede gitu. Itu jam 7 pagi udah ada yang terima. Wow. Respect. Luar biasa kan? Memang benar-benar selalu ada, selalu bisa. Iya, soalnya kita gini ya, kayak kadang-kadang jadi gini. Jadi banyak yang order kan agak banyak. Nah, kalau kadang kan kita kan mau deliver produk sebagus apapun tapi kalau nyampainya lama segala macam itu jadi orang komen di testimoni. Oh benar. Jadi kita harus mau tahu juga gitu. Kadang-kadang kayak orang tanya kok belum sampai-sampai ya. Kita kadang-kadang kan ada ego kita sebagai seller mau bilang kayak ya lu tanya aja sama ekspedisinya gitu kan. Tapi kan tidak bisa seperti itu dong. Gitu kita harus gitu. Ya kita cekkan di mana gitu. Nah kalau misalnya kayak kenapa kita pilih satu ekosistem gitu ya. Jadi jualannya di Tokopedia, gudangnya juga dilayani Tokopedia. Karena mereka kan udah API kan, udah connect gitu loh. Jadi kayak kita dulu adminnya tuh kayak harus ngedownload dulu datanya, terus habis itu harus dikirim ke tim gudang gitu. Nah kalau ini kan udah jadi satu. Jadi kita udah lepas headache lah gitu. Oke, kita berarti masuk ke penjualan dari si Amazara ini Mbak. Dulu awalnya atau berapa tahun gitu kan belum kenal yang namanya jualan di marketplace pasti kan. Saat tadi aku sempat dengar gitu ya, punten di 2019 sempat ada sebuah kerikil lah atau tantangan. Oh itu bukan kerikil, itu batu besar sekali. Ini gue maksudnya kerikil besar Mbak. Sopanin dari tadi. Itu Kri yang bisa bikin kill gitu. Cry kill. Saya bantuin tuh Pak Bimo ya. Nah, penjualan semua ditutup kan? Ya ditutup 1 tahun kita tutup. Apa titik baliknya Mbak untuk memulai lagi dari nol? Titik baliknya itu enggak dari nol, maksudnya dari bawah membuka lagi dari bawah gitu lah ya. Titik baliknya tuh waktu itu sayang sama customer konsumen yang customer loyal masih nanya sih, gitu masih atau nanya sih. Ada sokongan dana kah di belakangnya atau sokongan gimana? dana ada, tapi itu setelah 1 tahun setelah kita mulai lagi. Jadi definitely not about the money. Cuman mungkin waktu itu punya drive ya. Jadi saya pikir gini, as an entrepreneur life can be very crazy kalau kita tuh tidak punya tujuan gitu. Mungkin semuanya ya. Kalau kita nggak punya kayak purpose yang lebih besar daripada sekedar cuan, itu tuh jadi tidak fulfilling gitu, tidak kurang indah gitu loh. Kayak hidup tuh kurang berdimensi gitu rasanya. Kayak ya udah bercuan aja gitu. Tapi pada waktu itu mikir, kok saya happy banget ya. Bisa feeling it gives me fulfillment ketika kita bisa deliver sesuatu yang somehow changes people's life, even in a slight kecil di area yang kecil gitu. Kalau kita punya tahu sesuatu ini bisa bantu customer kita dari segi ini gitu ya, nggak perlu magnificent. Itu tuh I came home tidur tuh I feel fulfilled and I feel happy, kayak it feels so warm. Waktu kita launching lagi tuh kita mikir aduh the bill has to be paid still kan, operasional harus jalan terus, nggak tepat kalau apalagi waktu kita relaunch lagi tuh harga kita kan dulu kan kayak 100.000 200.000 itu kita naik jadi 379 jadi lumayan kan. Nah terus kita pikir kalau gitu mungkin Amazaranya agak slow down dulu karena kita nggak mau nurunin price lagi dan diskon lagi, nanti jadi begitu lagi. Betul, kan jadi price war lagi lagi gitu. Jadi waktu itu bikin second brand lah, namanya AMZ by Amazara. Nah, iya kalau AMZ ini dia lebih affordable, harganya ya 90.000, 100.000-an kayak gitu. Jadi memang dan ya obviously materialnya berbeda gitu. Tapi waktu itu it pays the bill lah gitu. Dan sekarang justru sih anak masih baru jalan. yang malah menghidupi kakaknya ibaratnya gitu ya. Sandwich generation, begitu orang tuanya. Bener.
Iya. Oke. Gitu. Itu strategi juga tuh ternyata ya. Ya kan kepepet ya harus dapat duit ya Mas ya sudahlah akhirnya. Tetap aja Mbak strategi. Iya, strategi. Orang klub bola diserang mulu harus ada strategi untuk Ada nyerang balik iya, kan. Nggak betul, mungkin betul. parkir bis. Betul. Kan? Jadi Iya, kan? kita punya campaign baru. Jadi kalau dari segi innovationnya kan kita ada Power Pad. Campaign kita ini nanti kita tagline lama kita nggak pakai lagi. Kita mau sekalian launch tagline baru. Pure Walking Pleasure. Jeng jeng. Pure walking pleasure. Small team high impact, fokus kepada unique USP. selling point. Betul. Nggak bisa semuanya dikerjain sendiri. Makanya di sini ada Tokopedia supaya kamu bisa dilayani Tokopedia. Sukses terus Terima Mbak kasih Uma. banyak Mas Terima Adi kasih. Persiko. It's been a Sehat pleasure selalu. bisa duduk di sini. Terima kasih banyak Sama-sama. teman-teman semuanya yang ada di sini, para noise semuanya. Kalau kita ada Insomnia pamit. Bima Kusuma pamit. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Bos. Ngobrol bareng owner Saru. Bye.